Thailand saat ini sedang menghadapi situasi sulit karena baru saja mendapatkan serangan dari Kamboja. Akibat serangan ini, negara yang dijuluki negeri gajah putih mulai mengalami kerugian besar. Melihat kondisi tersebut, Indonesia disebut-sebut perlu turun tangan untuk membantu meredakan ketegangan antara kedua negara. Alasannya, Indonesia memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara dan dianggap mampu menjadi penengah yang adil dalam konflik ini. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk, simak penjelasannya sampai tuntas. Perang panas yang masih bergejolak. Ketegangan antara Thailand dan Kamboja semakin memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Kedua negara dilaporkan saling menyerang, terutama di wilayah sekitar segitiga Zamrud. Daerah di sekitar Provinsi Buriram, Thailand, ikut terkena dampaknya karena militer Kamboja melancarkan serangan secara membabi buta. Kamboja, yang dikenal sebagai negeri Angkor, disebut terus-menerus menembakkan roket dan artileri ke wilayah Thailand. Akibat serangan tersebut, pihak berwenang Thailand melaporkan bahwa sedikitnya 15 orang telah tewas. Di sisi lain, laporan dari Hammer Times menyebutkan bahwa sekitar 20.000 warga di Provinsi Preah Vihear, Kamboja, terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka. Situasi kian tegang karena kedua negara belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan serangan. Bahkan tembakan artileri dari kedua belah pihak telah merembet ke negara tetangga. Laos misalnya turut terdampak karena terkena peluru nyasar dari arah Thailand dan Kamboja. Tentara rakyat Laos mengungkapkan telah terjadi 10 insiden yang merusak fasilitas militer di Provinsi Chamsar akibat tembakan tersebut. Melihat kondisi yang terus memburuk, banyak pihak mulai pesimis akan berakhirnya konflik ini. Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, bahkan memperingatkan bahwa perang besar bisa pecah kapan saja. Situasi di perbatasan Thailand-Kamboja sangat tegang dan berpotensi berkembang menjadi perang terbuka, tegasnya. Kekhawatiran ini juga disampaikan oleh para pakar hubungan internasional. Bradley Merck, peneliti dari Columbia Institute for Cooperation and Peace, menilai bahwa kemungkinan pecahnya perang besar masih sangat terbuka. Ia menambahkan bahwa akar permasalahan di perbatasan kemungkinan akan memerlukan waktu lama untuk diselesaikan. Indonesia turun tangan mendamaikan. Meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja mendorong pemerintah Indonesia untuk turun tangan. Indonesia berupaya meredakan konflik yang kian panas ini, mengingat peran dan rekam jejaknya yang kuat sebagai agen perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia pernah menjadi penengah sukses dalam konflik serupa pada tahun 2011. Saat itu, Thailand dan Kamboja juga terlibat bentrokan bersenjata akibat sengketa perbatasan, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Namun, berkat peran aktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, konflik berhasil diredam. Juru bicara Presiden SBY kala itu, Andi Malarangeng, baru-baru ini mengungkap kembali peran besar Indonesia dalam menyelesaikan krisis tersebut. Saya masih ingat konflik Thailand-Kamboja tahun 2011. Saat itu, Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN. Presiden SBY bersama Menlu Martina Talegawa menjadi mediator dan berhasil mempertemukan kedua pemimpin negara secara langsung, ujar Andi. Hasil dari pertemuan itu cukup mengesankan. Konflik bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Melihat situasi sekarang, banyak pihak memperkirakan bahwa Indonesia akan kembali menjalankan peran serupa. Hal ini terlihat dari sinyal yang mulai diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang menekankan pentingnya dialog dan penyelesaian damai. Kami percaya kedua negara akan kembali mengedepankan jalan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam ASEAN serta Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Demikian pernyataan dari Kemlu RI. Dukungan terhadap langkah Indonesia ini juga datang dari dalam negeri. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa Indonesia perlu mendorong Thailand dan Kamboja untuk menahan diri, membuka dialog, dan mencari solusi damai, seperti yang pernah dilakukan dalam konflik Kamboja di akhir tahun 1980-an. Malaysia-Vietnam minta negosiasi pertemuan. Langkah aktif Indonesia dalam meredakan konflik Thailand dan Kamboja mulai diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Banyak pihak khawatir konflik ini bisa meluas dan mengganggu stabilitas kawasan ASEAN. Salah satu negara yang ikut bersuara adalah Malaysia, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara tegas meminta kedua negara untuk segera menurunkan ketegangan dan menghentikan permusuhan. Saya secara langsung mendesak Thailand dan Kamboja untuk segera melakukan gencatan senjata demi mencegah konflik lebih jauh, ujar Anwar. Ia juga menegaskan bahwa Malaysia siap menjadi mediator untuk membantu proses perdamaian. Kami siap memfasilitasi perdamaian dengan semangat solidaritas dan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari ASEAN. Saya percaya kekuatan ASEAN ada pada persatuannya, dan perdamaian harus selalu menjadi pilihan utama, tambahnya. Selain Malaysia, Vietnam juga menunjukkan kekhawatiran yang sama. Negara yang bertetangga dekat dengan Thailand dan Kamboja ini merasa cemas apabila konflik terus berlanjut dan meluas ke wilayah mereka. Kementerian Luar Negeri Vietnam pun segera mengeluarkan pernyataan resmi. Juru bicaranya, Pham Tu Tang, meminta ASEAN untuk segera mengambil langkah nyata menyelesaikan konflik ini. Thailand dan Kamboja
bukan hanya tetangga satu sama lain, tapi juga dengan Vietnam. Mereka adalah bagian dari keluarga besar ASEAN, sangat penting bagi kedua pihak untuk menahan diri, menghindari eskalasi dan menyelesaikan konflik secara damai, tegasnya. Potensi turunnya negara besar. Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kini menjadi perhatian besar, tak hanya di kawasan ASEAN, tetapi juga di dunia internasional. Pemerintah Tiongkok, misalnya, terus menyerukan penyelesaian damai atas konflik kedua negara tersebut. Yang menarik, Tiongkok tidak menyalahkan langsung Thailand atau Kamboja atas konflik perbatasan yang terjadi. Sebaliknya, mereka menganggap akar masalah ini berasal dari kesalahan masa lalu negara-negara barat. Hal ini diungkapkan oleh Song Jongping, pakar urusan militer dari Tiongkok. Banyak konflik yang muncul bukan karena permusuhan antar Thailand dan Kamboja, tapi karena warisan masalah yang ditinggalkan oleh penjajah Prancis, jelas Song. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Ia menyayangkan jatuhnya korban akibat konflik ini dan menekankan bahwa masalah seperti ini seharusnya diselesaikan dengan tenang dan bijak. Konflik dan korban jiwa yang terjadi sangat menyedihkan. Ini adalah akibat dari kerusakan jangka panjang yang ditinggalkan oleh kolonialisme barat, ucap Wang Yi. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menyatakan keprihatinannya atas konflik ini. Negeri Paman Sam terus mendorong Thailand dan Kamboja untuk menghentikan serangan, bahkan menawarkan diri sebagai fasilitator dialog damai. Melalui Departemen Luar Negeri, YIS mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan penghentian kekerasan. Kami sangat prihatin atas jatuhnya korban jiwa, khususnya warga sipil yang tidak bersalah. Kami mendesak gencatan senjata, perlindungan terhadap warga sipil, dan penyelesaian konflik lewat jalur damai, ujar juru bicara Departemen Luar Negeri ALESAS, Tommy Pigot. Begitulah gambaran besarnya, mulai dari aksi heroik Indonesia hingga perhatian dunia terhadap konflik Thailand dan Kamboja. Gimana menurut kalian? Ada pendapat atau komentar soal kisah ini?ปึกแผ่นค่ะนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอมให้ใครมากลั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่นะคะเราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกันเราก็เป็นประเทศที่แข็งแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะที่จะทำให้เราทุกคนรู้ว่าวันนี้ถ้าไม่เคารพกฎกติกาก็จะไม่ถูกยอมรับโดยทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะPayo kumbuah koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nanggadang, tampak nandari Gunung Sago, baalah lay NKRI kini, makin diube makin sakit, tawa terserak biso dan datang, dukun mau be lada mampu loh. Nyatalah sudah, Prabowo adalah pengkhianat bangsa. Jadi dia bukan saja tidak peduli akan kerusakan alam bumi pertiwi, tapi bahkan merelakan isi kekayaannya untuk dieksploitasi dan dikuras bangsa asing. Padahal amanat UUD 1945 pasal 33, bumi dan kekayaan alam Indonesia adalah hak milik atas pengkhianatan mencegahkan ini. Prabowo bukan saja layak dilengsarkan, tapi harus diseret ke beliau pengadilan. pendamping hidup. Kalau rancak beliau tiru Nabi Ayub. Nabi Ayub kan pisah je bininya lo, iya kan? Bininya kan mentiko kau kalau ini Pak Beronda. Ya kan? Jadi Nabi Ayub kalau sakitnya minta cerai. Tak cerai. Jadi sebenarnya takana dia ambo cerai koma, tapi ambo takui alasan nak doce. Tapi kalian nalah meminta batang tersanda teh gunung urek tahun jam kapital lora sodak rareh kambo julu kini jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Ambo carian kalian yo
Tapi kalau lah sampai dah dek kalian muda dulu, baru cari suami balik kecik Nabi Ayub. Jadi Dayub kiranya Nabi Ayub kau sabar menghadapi penyakit, malah minta sehat tak ada. Beliau curhat, saya badan saya diserang penyakit ya Allah, saya reda menerima ini. Saya mohon jangan lidah dan hati saya dimakan ulat. Kalau lidah dan hati dimakan ulat, bagaimana saya zikir lagi ya Allah? Engkau zat yang maha pengasih dari yang paling kasih. Itu saya tidak minta sehat, iya kan? Nah, akhirnya dek sabar Nabi Ayub kok disuruh mandi dek Allah, dirantakkan kaki ke tanah, keluar mata air, atau diminum seketik. Barunya minum dek Nabi Ayub, pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk dan tawa, keluar namiso, tangga ulik. Itu ndak doa beliau terus Pak Tombo saya menambah teman. Beko jadi masalah lah beko. Kemudian jatuh ulik tu mandi sudah tu ndak sampai setahun dah rancak kulitnya balik. Hanya kerajanya kan mengalih, hanya mengalih lah balik. Bayi tu manggalih langsung lo pitih ko batino tiba dia. Nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Karinci je sungai Panuh, lalunya ke Padang Aro, tatap lapaliaro iman taguh, boleh nanti masuk surga. Amin. Itu sebentar, saya dengar orang teman. Nan kami hormati bundo kanduang limpapih rumah nan gadang ubek jariah pelareda mam sidingin tanpa di kapalo kaunduang-unduang dek kami ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo kok lapa kami minta tempat minta nasi ko awih tempat minum air ambam puru aluang bunian urang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang dek santiangnya bundo kanduang kau pak. Setitik minyak dikuali masak kalio sikua kabau harum setahun perjalanan. Itu hebatnya. Sagantang bare di tanah kanyang laurang saminangnya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa kok tacubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya. Jangan pak tinggal-tinggal beliau nak. Kau indak bundo kanduang kalau istri apa nalah jadi pelito tua ibarat oto kok kijang tau lepan dua kau. Tinggi kepalanya tu, ya kan? Lalamo. Jadi kok tabuak dindiangnya, ya kan? Adilas. Tu di dompor rencak-rencak dicat jo metalik, ya kan? Tu dicali air radiatornya di perisolinya. Ke Jakarta pak tanjakannya lari je tu. Jam menuka-nuka auto je nak gaya. Setia azalah jo bundo kanduang. Ambo doa napak sehat saja. Amin. Puyuh tu kalau didabiah landak kaki nak tangan tu bantu manci tu bantu lah. Tapi ambo cuba lama. Ambo tanya, ku puyuh nan didabiah, ku puyuh betina kau je mo. Iyo je. Itulah tapik kemaje. Tapik sasaran saja. Bab itu pak, puyuh betina kau gilo balaki saja. Jadi ibu-ibu jangan ditiru induk po. Induk puyuh. Ba induk puyuh tu Pak Ustaz. Kalau lah sudahnya batalunya lari je. Apa puyuh betina lebih tu saya teh pemetang. Kamalah bini dan tadi. Hari paujan talu ke dia raminya ndak ada. Deknya merasa bertanggungjawab talu aku ada ke dunia karena kasih sayang mereka berdua. Ya Allah, beri saya kekuatan walau ini tidak tanggung jawab saya tapi istri saya beri saya kekuatan untuk mengerami. Jadi apa nak tiru puyuh jantan kau sabar tak mau bininya marah minta luinya sama marah ya kan sambil marah tu pak nyoimbau je bininya ibu menengah pak puyuh membau bini siang malam tu lagi pulang bininya
Lama nate talua tu beko lawa raja anak kota bang bertanya, Pak, awak cari burung lain ada mama Pak? Awak mama awak Pak, itulah nak amang hilang nak tentu rimbung mati nak jadi kubur ke maka Pak cari sabar saya nak. Ndak ibu menengah tangi apa puyuh tu lain ajan ibu tiru perangai induk puyuh ya kan. Kama puyuh batino tu Pak Ustaz mencari laki lo je lah batalu lo je laki baru tu nyolari lo leh laki nyo ni tu lo marah minta lu sampai mati tu gaya jo. Jadi apa-apa kalau ada berkabun-kabun memberasi yang pekarangan basuh ada Pak puyuh batino tu dah biasa goreng serupa lapar si pajuk tadi. Bah menandonya Ustaz puyuh tu sama sebulunya bunyinya kalau ada terdengar ada Pak puyuh dan serupa tadi tu itu puyuh jantan tu jangan Pak Nabi sebabnya mengganti bininya maram. Apa puyuh betina apa bunyinya sambil bunyinya kerdipnya metol tu ke puyuh jantan cer yo kata lah tu lah puyuh tu